Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Nah, di video Q&A kali ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan juga sudah dipilih oleh tim konten dari Kandang Uang ya. Oke, hari ini saya juga sedang berada di kandang kandang menyusui ya. Jadi tempatnya untuk kandang karantina domba-domba yang baru melahirkan di usia 0 sampai maksimal 2 bulan sebelum nanti dikawinkan kembali. Nah, seperti itu. Sudah ada berapa yang 3 ekor ya. Alhamdulillah sesuai dengan target kami di akhir November ini atau awal nanti sampai awal bulan Januarian, domba-domba yang sudah kita kawinkan dengan pejantan rombos ya sudah akan memasuki fase kelahiran. Masih ada sekitar berapa ini kemarin, masih ada 4 lagi, kemudian sisanya yang baru-baru sekitar 20-an induk lagi, seperti itu. Oke, pertanyaan pertama kita langsung jawab aja dari Mas Arif, Mas Hudi. Nanya Mas, jika ternak biasanya makan hijauan alias ngarit, kemudian pas kemarau dikasih hay ya atau hijauan kering, perlu penyesuaian nggak Mas? Nah, biasanya perlu penyesuaian. Nah, jadi makanya kami selalu menyarankan teman-teman untuk selalu melatih ya, dan juga perubahannya jangan terlalu mendadak ya atau terlalu ekstrim. Jadi kalau bisa setiap perubahan pakan baik itu dari hijauan ke silase atau hijauan ke hay adalah dengan perbandingan sedikit-sedikit dan juga berulang. Contohnya adalah misalnya pakanan normalnya adalah hijauan segar alias ngarit, kemudian pengen dirubah jadi silase, maka yang harus dilakukan adalah kalau dihitung persentase ya teman-teman ya, itu mulainya dari dikurangi dulu hijauan segarnya, dikurangi 20% jadi 80% hijauan segar, 20%-nya hijauan kering hay ataupun silase. Kemudian selang 3 hari atau 4 hari berikutnya dikurangi lagi teman-teman, hijauan segarnya lebih menurun lagi 60%, nanti hijauan keringnya atau misalnya teman-teman mau bikin silase adalah 40%, kemudian separuh-separuh. Nah, kemudian terakhir baru dibalik, hijauan segarnya makin sedikit 40%, kemudian hijauan keringnya ataupun hay-nya tadi 60%, kemudian 20, 80 hingga sampai menjadi 100% pakan baru atau istilahnya hijauan segar atau silase, teman-teman bisa pilih. Nah, itu yang kami lakukan di Kandang Uang. Prosesnya adalah minimal per 3 hari ya, berubah per 3 hari dia berubah. Kemudian ada nggak Mas cara paling cepatnya untuk mempercepat tadi perubahan tadi, penyesuaian tadi? Adalah dengan cara saya selalu menyiapkan yang namanya ini ya, konsentrat, atau paling gampang teman-teman bisa menggunakan jagung ataupun bekatul, atau kalau saya di sini lebih cenderung suka menggunakan polar, brand polar ya, yang bagus itu untuk ditaburkan. Nah, karena polar itu memiliki palatabilitas yang tinggi atau daya kesukaan yang tinggi. Oleh sebab itu nanti akan mempercepat dia untuk segera merasakan hijauan kering tadi ataupun silase tadi, kemudian sehingga adaptasinya akan lebih cepat juga. Seperti itu Mas siapa tadi ya, Arif Mas Udi. Perlu penyesuaian, semua perlu penyesuaian dan dilatih, dan cara ngelatihnya bertahap ya, tidak langsung dirubah. Karena kalau kambing baru datang misalnya dari pasar atau dari beli di peternak yang lain yang biasa hijauan, kita kasih silase atau kita kasih hay pun biasanya tidak terlalu suka, makanya perlu proses adaptasi. Kemudian selanjutnya ya, lanjut dari Mas Irsyad. Pertanyaan kedua, tutorial cara cekok obat pada kambing. Mas tanya, kalau dosis untuk domba 3-7 bulan apakah sama? Jadi salah satu teknik juga di Kandang Uang untuk tadi ya, mempercepat penyesuaian terhadap pola pakan yang baru, kemudian dengan cara meningkatkan nafsu makan adalah dengan cara pemberian jamu sehat ruminasi atau JSR. Nah, itu biasanya kita berikan kepada hewan-hewan ternak kami di domba di sini adalah dosisnya 1 sendok makan per ekor per minggu. Nah, untuk domba yang dewasa. Sedangkan untuk cempe ataupun untuk yang lepas sapeh biasanya kita kasih dosis separuhnya. Nah, jadi JSR atau jamu ini dia adalah berasal dari
rempah-rempah ya, seperti temulawak, kemudian kunyit, ada bawang, brotowali dan sebagainya yang kita mix sedemikian rupa agar tujuannya nafsu makannya bisa meningkat, kemudian daya tahan tubuhnya juga bisa lebih oke lagi seperti itu, apalagi di musim-musim penghujan seperti sekarang ini. Oke, lanjut di pertanyaan ketiga dari Hatta. Kalau misal kami mau menambahkan molasses atau tetes tebu ya teman-teman, apakah silasenya bakalan busuk? Karena menambahkan kandungan air lagi, sedangkan di sini harus campur rumput yang agak kering untuk bantu mengurangi kandungan air. Jadi kalau di kami di kandang uang kita membuat silase itu tanpa tambahan bahan yang lain ya, jadi hanya hijauan segar dengan perbandingan sekitar 70%-an dengan hijauan kering sekitar 30%-an dicampur, kemudian dicek kadar airnya sudah cukup atau belum dengan cara diremas, kemudian lepaskan. Kalau dia sudah tidak keluar air kemudian bisa pecah kempiar itu ya, maka peluang untuk proses keberhasilan silase menjadi lebih besar, kemudian tinggal disimpan ke dalam wadah kedap udara. Namun di beberapa alumni kami dari kandang uang ataupun laporan dari teman-teman yang biasa WA ya untuk menanyakan apa istilahnya konsultasi ya terkait dengan mereka membuat silase, kemudian di video, kemudian saya tanya prosesnya seperti apa. Ada beberapa yang mereka menambahkan ini ya, molasses atau tetes tebu yang tujuannya adalah untuk saya menambah aroma. Biasanya kebanyakan teman-teman adalah berpikiran untuk mas kalau nggak ditambah molasses ini aromanya nggak sedap, saya kasih molasses lebih atau tetes tebu aromanya lebih sedap lagi. Nah, maka tidak masalah teman-teman, dikasih aja. Cuma pemberiannya gini, kadang-kadang kesalahannya adalah teman-teman molasses itu diencerkan kembali gitu ya. Jadi diencerkan ke air, molassesnya misalnya hanya 1 gelas air mineral misalnya, dicampur dengan berbagai macam air, kemudian disiramkan. Nah, itu malah nanti bakalan menambah ataupun memperbesar resiko kebusukan karena kadar air bahan silasenya menjadi lebih tinggi. Nah, kalau saran saya penggunaan yang terbaik gimana? Yaitu silase cukup diaja, silase yang kental itu ya teman-teman ya, itu cukup ditaburkan ya, bukan taburkan ya, karena dia kan istilahnya kan cair ya, hanya pokoknya diberikan aja di sekitar ataupun di atas rumput gitu aja. Atau misalnya teman-teman kalau pengen praktis adalah ketika menyampurkan ke dalam drum dikasih atasnya dikasih sedikit, misalnya kayak teman-teman bikin ini ya roti itu ya, roti yang biasanya dikasih susu itu ya, kayak gitu modelnya, dikasih molasses, kemudian tumbuk lagi dengan hijauan, dijejel lagi, dikasih lagi molasses ataupun tetes tebu tadi, dijejel lagi sampai penuh. Itu akan jauh lebih berhasil dan akan berefek karena nanti bau dari silase ini yang dia merupakan bahan bakar sumber karbohidrat ya, dia gulanya banyak, karbohidratnya banyak, dia akan biasanya terfermentasi dan baunya menjadi lebih wangi, atau istilahnya bau alkoholnya akan meningkat seperti itu. Jadi tidak masalah, caranya adalah seperti itu. Nah, cuma ini yang dilakukan oleh beberapa alumni kami yang saya juga sudah pantau juga di farmnya menggunakan teknik seperti itu dengan alasan menambah aroma ya, seperti itu. Kalau kami kandang uang tidak melakukannya. Kemudian Jennifer Doh bertanya, Assalamualaikum Mas, maaf Mas, kalau daun-daunannya banyak macam untuk disilase apakah harus ditimbang setiap bahan? Jadi kalau idealnya memang ditimbang ya, kalau saya selalu mengatakan minimal 4 macam, misalnya 4 macam, kalau punya 4 macam daunan berarti ya masing-masing 25% atau ukurannya sama seperti itu. Kalau 5 berarti 20%-an. Cuma kalau fakta di lapangan ataupun kita sudah masuk ke lapangan sebenarnya tidak perlu teman-teman. Udah dicampur aja sedapatnya, tinggal digiling, dicampur secara merata dan disimpan gitu aja. Jadi tidak perlu beribet-ribet kalau membuatan silase. Tapi kalau pembuatan konsentrat, kalau kami membuatan konsentrat atau complete feed itu wajib ditimbang karena beda ukuran atau istilahnya terlalu banyak bahan, misalnya sumber proteinnya atau karbohidratnya terlalu besar, biasanya nanti resikonya akan terjadi nitrat dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau untuk silase karena ini dia sumber pakannya organik, hijauan, kemudian seratnya tinggi, teman-teman tidak perlu menimbang secara detail seperti itu, langsung aja. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Hasil tani nama akunnya ya. Selain dedak, apakah bisa selamper jagung yang dihaluskan dijadikan campuran fermentasi? Nah, jadi ini membuat complete feed ya.
Sebenarnya kalau antara dedak dengan slamper jagung ini berbeda golongan ya teman-teman ya. Untuk dedak ini dia masuk golongan karbohidrat, sedangkan slamper ini dia masuk golongan serat. Jadi sebenarnya kalau mau mencampur bikin complete fit misalnya ya berarti kalau udah pakai dedak ya harus wajib menggunakan slamper ini sebagai sumber seratnya, kalau tidak ada sumber serat yang lain. Jadi tidak bisa dibandingkan. Kalau misalnya Mas dedaknya diganti dengan jagung, nah itu baru bisa dibandingkan. Jadi disubstitusi sumber karbohidratnya dedak, disubstitusi ataupun diganti dengan jagung. Ini baru setara, sepadan karena sama-sama karbohidratnya. Saya pun di sini tidak menggunakan dedak, namun menggunakan ketela dan juga polar sama. Ketela ataupun singkong gaplek ya, yang sudah dikeringkan, dia masuk golongan karbohidrat. Sehingga dedaknya, karena dedak di sini musiman, kemudian harganya cukup mahal dan juga fluktuatif, tidak stabil, saya menggunakan ketela seperti itu. Kemudian tambahannya lagi adalah menggunakan polar ya, seperti tadi yang saya sebutkan tadi, agar nafsu makannya menjadi lebih bagus. Kemudian tadi itu adalah yang satu golongan. Kalau tidak satu golongan maka tidak bisa untuk jadi substitusi. Kalau bikin istilahnya complete fit ya, sumber seratnya wajib ada, slamper jagung atau bisa kulit kacang tanah. Kalau saya di sini menggunakan kulit kopi dan sebagainya. Jadi seperti itu, Mas. Ini ya hasil tanya. Jadi ini tidak segolongan ini. Teman-teman bisa bagaimana untuk menentukan golongannya, serat, karbohidrat, protein dan sebagainya, teman-teman bisa cek di video kami di ini ya, dasar-dasar ilmu pakan. Nanti linknya ada di tombol deskripsi seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan terakhir dari Lilis Yusistira. Nah, ini Mbak Lilis, Mas, perbedaan harga di pasar antara domba bertanduk dengan yang tidak bertanduk beda harga atau tidak? Saya dengar info harga domba tidak bertanduk tetap sama dengan domba harga kiloannya meskipun domba jantan. Mohon pencerahan domba betina ya, kiloannya mohon pencerahannya. Jadi kalau di pasar ya faktanya adalah domba bertanduk dengan tidak bertanduk. Nah, kalau sama-sama jenis kelaminnya ya, sama-sama jantannya harganya berbeda. Nah, ini biasanya kalau di segi kiloan itu bisa terpaut 10.000 per kilonya. Jadi misalnya domba jantan harga 60.000 gitu ya per kilonya. Kalau dugul atau tidak bertanduk. Kalau bertanduk biasanya dia selisihnya bisa sampai 10.000, 5.000 sampai 10.000 lah ranknya biasanya. Kami itu juga sama di sini, ketika kurban kita bedakan yang bertanduk dengan yang tidak itu harganya berbeda ya. Tentunya tanduknya ini dengan spek tertentu ya teman-teman ya, tidak hanya keluar kecil gitu aja biasanya dianggap dugul. Tapi yang biasanya selebih dari ini ya, seujung jempol ini atau lebih panjang, dia bisa masuk grade domba bertanduk dan harganya tentu beda. Kemudian kalau dibandingkan antara jantan dengan betina, otomatis jelas berbeda jauh ya teman-teman ya. Harga domba betina dengan harga domba jantan kiloannya selalu berbeda, bisa berselisih antara 15 ribuan, biasanya 10 sampai 15 ribuan per kilonya seperti itu. Jadi kalau misalnya mengatakan harga domba tidak bertanduk tetap sama dengan domba betina meskipun itu jantan, tidak benar. Jadi kalau jantan ya tetap harganya harga jantan, mau tanduk atau enggak, jantan punya harga sendiri, betina punya harga sendiri seperti itu. Dan harganya betina biasanya kalau kiloan jauh lebih murah seperti itu. Oke, itu saja teman-teman edisi Q&A kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman pengen juga pertanyaannya dibahas ya, rajin-rajin aja komen di setiap video yang ada di kandang uang. Nanti kita bakalan pilih pertanyaan-pertanyaan yang beruntung ya, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman pengen konsultasi juga via WA, teman-teman bisa WA di 081 13 5060 12. Oke, sukses buat teman-teman semua.